Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 6 September 2020, hari Minggu Kitab Suci Nasional, Minggu biasa ke-23 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema saling mendengarkan dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Hari ini adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk merenungkan tema mewartakan Injil di tengah krisis iman dan identitas. Dalam situasi kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19, ada banyak hal baru yang muncul sehubungan dengan cara kita bersekutu. Merayakan Ekaristi secara virtual, hanya komuni rindu atau batin. Yang hadir dalam perayaan Ekaristi pun harus dibatasi, menjaga jarak, cuci tangan, dan banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin saja situasi seperti ini menimbulkan krisis iman dan identitas. Krisis iman karena kita mulai kurang yakin akan kuasa Tuhan atas segala peristiwa yang menimpa kita. Krisis identitas karena kita mulai kehilangan sebuah persekutuan yang nyata sebagai umat beriman. Kita menyadari bahwa semua peristiwa ini bisa saja membuat kita semakin berjarak satu terhadap yang lain dan dengan Tuhan lewat sebuah persekutuan yang hidup. Kita seperti bergumul sendiri dalam keluarga kita masing-masing. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa saat ini Tuhan menguji kita. Apakah kita masih tetap setia kepadanya? Apakah kita masih tetap mengadakan Dia? Apakah kita juga menyadari segala bentuk kekhilafan dan kesalahan kita? Mari kita membuka diri dan merenungkan ini semua. Yesus hari ini mendorong kita untuk saling mengingatkan dan saling mendengarkan. Katanya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dalam Matius bab 18 ayat 15. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa? Seringkali kita lebih gampang menghakimi daripada menegur. Lebih gampang mengucilkan daripada menyadarkan. Lebih gampang menghukum daripada membebaskan. Dan lebih gampang menyindir daripada mengayomi. Kadang cara kita yang demikian semakin menjauhkan saudara kita dari sebuah persekutuan dengan kita, bahkan menjauhkan dia dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sendiri bebas dari kelemahan dan kekhilafan? Tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing kita memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena itu, marilah saling merangkul dengan kasih agar kita terus bertumbuh menjadi matang dalam iman, harapan, dan kasih. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Dalam Matius bab 18 ayat 15. Kasih menjadi daya yang menyatukan yang tercerai-berai dan memperindah jalan menuju sebuah persekutuan yang hidup. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk menegur dengan kasih
saudara-saudari kami yang bersalah. Kami mohon, jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk mengasihi dengan lemah lembut dan rendah hati siapa saja yang berbuat salah. Dan mampukan kami untuk dengan rela hati mendengarkan teguran dari saudara-saudari kami jika kami berbuat salah. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam setiap perjuangan kehidupan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.